Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Chris Hadi Channel Jakarta. Seperti biasa, mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Tidak terasa, hari ini kita berada pada tayangan 105. Namun sebelumnya izinkan saya untuk sharing kepada Anda terkait dengan masalah pemahaman kehidupan saya yang sangat singkat. Hari ini telah meninggalkan hari kemarin. Dan hari ini merupakan sesuatu awal perjumpaan dari hari yang akan datang. Apa yang terbaik yang kita lakukan di dalam menjalani hari-hari kita untuk bisa menjadi luar biasa? Pesan saya cuman sederhana saja. Terhadap yang telah terjadi, hadapilah dengan menggunakan suatu sikap yang paling mulia di muka bumi ini. Dan sikap yang paling mulia di muka bumi itu adalah rasa syukur. Apapun yang terjadi di hari kemarin, sikapi dengan rasa syukur. Walaupun ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda, bersyukurlah. Ketika kita hilang rasa syukur, itu akan menimbulkan suatu beban, seperti kayak rangsel untuk perjalanan masa ke depan. Sehingga hadapilah sesuatu yang terjadi dengan mengembangkan sikap yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu rasa syukur. Kedepannya, kita tentunya akan bergerak. Dan semoga gerakan kita menjadi sangat antusias ke depan untuk menyongsong waktu-waktu yang mendatang. Ada cara yang sangat sederhana dalam berjalan ke depan. Gunakan energi yang terbesar di alam semesta ini. Dengan energi yang terbesar diharapkan perjalanan ke depan Anda menjadi suatu yang sangat-sangat antusias. Diharapkan Anda bisa meraih apa yang Anda impikan. Dan energi yang terbesar di alam semesta itu adalah energi cinta. Rasa cinta bukan hanya berada pada suatu level omongan, tapi lebih kepada sesuatu tindakan nyata. Makanya rasa cinta saya dalam menjalani hari-hari saya dengan suatu peran yang saya jalanin ini, tidak terasa di website saya tayangan terakhir sudah bernomor 5.668. Dan tidak terasa dengan rasa cinta saya menjadi enteng ketika ada waktu senggang saya pergunakan untuk sharing kepada saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Sehingga semuanya jadi tidak ada beban. Kesimpulannya sederhana. Hadapilah masa lalu dengan mengembangkan sikap yang paling utama di muka bumi itu, yaitu rasa syukur. Ke depan dalam Anda bergerak, raih suatu energi yang terbesar, yaitu dengan energi cinta. Insya Allah semuanya akan jadi baik-baik saja.
Oke, itu cuman hanya nasihat sederhana tentang apa yang saya jalani dalam hari-hari saya. Kita berada pada tayangan 105. Tema yang saya bawa hari ini adalah Sabu Inten, Sang Pembawa Kemakmuran, yang nanti kita akan review. Luar biasa karena dia punya pamor ada 3 biji sekaligus dalam uletan yang sama. Ada pamor toyo mambeknya, ada pamor tambalnya, tentunya di pinggirnya adalah wengkonnya, sehingga pamornya adalah toyo mambek tambal winengku, dan sekaligus merupakan review pusaka nomor 5665, nomor cantik tentunya untuk pusaka yang cantik juga. Sebelum kita review ke pusaka tentang Sabu Inten, mengapa Sabu Inten menjadi suatu hal yang melegenda yang dikaitkan dengan suatu yang kita sebut dengan kemakmuran ataupun kesejahteraan? Kita flashback ke belakang, ada suatu cerita, yaitu cerita Maeso Jenar. Saya yakin itu bukan sejarah, dan saya yakin itu bukan sebuah legenda, karena bagi saya itu seperti kayak karya tulis, seperti dongeng. Karena saya tahu sekali siapa yang membuatnya, yaitu S.H. Mintarja. Dan Maeso Jenar itu adalah berkembang di masyarakat. Cerita itu populer di tahun 1960. Bagaimana dikisahkan seorang mantan tentara Demak yang waktu berjaga Demak kehilangan pusaka Nogososro dan Sabu Inten, sehingga dia merasa punya tanggung jawab moral. Makanya akhirnya melepaskan posisi sebagai sesuatu punggawa Demak, pensiun dini, demi untuk menemukan kembali, untuk mencari pusaka yang hilang tadi, yaitu Nogososro dan Sabu Inten. Bahkan hebatnya si Maeso Jenar tadi, oleh si pengarang S.H. Mintarja, itu berhasil disusupkan ke dalam sesuatu sejarah. Jadi suatu cerita dongeng tapi dimasukkan dalam satu sejarah, kelihatannya jadi samar. Dia bisa memasuki sejarah Demak, bahkan ke Pajang, bahkan ke Pengging, bahkan sampai Mataram. Bahkan dikisahkan dia sempat berguru di Pengging, yaitu ke Ki Kebu Kenongo, Ki Kebu Kanigoro, yang kita bisa sebut sebagai Ki Ageng Pengging. Dia berguru guna untuk menyempurnakan ajian andalan dia, yaitu Sosro Birowo. Karena kita paham bahwa itu adalah sesuatu cerita karya tulis, ya bagi saya itu dongeng. Belum sampai pada tahapan legenda, apalagi menjadi sejarah. Sama seperti kalau cerita terkini yang lagi top adalah Arya Kamandanu, sebuah cerita karya tulis yang mampu untuk disisipkan pada sejarah Pajajaran, sama persis dengan pusaka naga puspanya. Namun bedanya, Nogososro Sabu Inten memang menjadi semacam sesuatu dapur keris. Bahkan sebelum cerita ini ada, sebelumnya buku-buku yang mengisahkan tentang dapur keris itu memang ada Nogososro dan Sabu Inten. Sehingga hebatnya S.H. Mintarja cuman menumpang kepada dapur yang telah ada, yang memang diyakini Nogososro melambangkan kekuasaan, Sabu Inten melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, mari kita langsung ke review pusakanya. Saya sandangkan dalam suatu sandangan Yogyakarta, Gayaman. Mari kita lihat di dalamnya. Inilah pusaka nomor 5665 dengan panjang 36,9 cm, hampir kurang dikit 37. Ini adalah dapurnya, adalah dapur Sabu Inten. Kenapa kita sebut dapur Sabu Inten? Ya seperti kita tahu, loknya 11,
dia menggunakan dia bergereneng, dia menggunakan sekar kacang, dan lambe gajahnya satu, dan sogokannya rangkap, sehingga itu disebut sebagai suatu dapur sapu inten. Namun yang menarik di sini, dari kejauhan kalau Anda melihat pamornya dari kejauhan, nampak seperti perdaringan kebak yang sempurna, karena dia benar-benar full dari bilah ini. Dia tidak nerjang landep, semuanya sempurna baik di sisi satu dan sisi satunya. Dan lebih hebatnya, kalau Anda lihat pada gonjonya, tidak ada semacam sesuatu besi tapian yang nampak, semua nampak seperti pamornya. Baliknya juga demikian, bawahnya. Dan kalau kita teliti lebih dalam lagi, lah ini luar biasa. Pamornya ini garis lurus semuanya. Ini dalam perkerisan kita sebut dengan toyo mambek. Kalau yang di atasnya ada ornamen-ornamen kayak seperti ini, kita sebut sebagai tambal. Hebatnya, toyo mambek tambal, toyo mambek tambal, toyo mambek tambal. Dan di pinggirnya ini membentuk sebuah suatu garis yang memberikan suatu wengku kepada kedua pamor tadi, sehingga jenis pamor yang seperti ini layak disebut sebagai suatu pamor toyo mambek tambal winengku. Ketika kita melihat tangguh, saya melihatnya ini tangguh HB7. Sedikit sudah panjang, mendekati 37, dan ciri khasnya dari HB udah jelas ada di yang namanya geger sapinya ini sampai atas. Dan kita lihat dari sisi gerenengnya juga gereneng HB. Kalau ada gereneng HB seperti ini. Namun kalau tanpa gereneng, gerenengnya polos, dia seperti kayak perosotan ini. Seperti kayak perosotan, itu ciri khas daripada HB. Dan dari sisi kembang kacangnya nampak khasnya HB. Sehingga ini tangguh saya adalah HB7. Sekali lagi, tangguh mengandung estimasi. Mari kita bicara tentang masalah yang terkait dengan masalah rincian filosofi. Seperti saya sudah utarakan di depan tadi, bahwa sapu inten adalah pusaka untuk meraih sesuatu kesejahteraan atau kemakmuran. Dapur utamanya. Lah, di sini kita melihat tentang adanya semacam satu pamor, juga ada sesuatu rincian filosofinya, toyo mambek. Toyo mambek itu adalah sesuatu air yang menggenang, sehingga seolah-olah kesejahteraan yang kita raih itu tidak gampang keluar, sehingga tetap mengenang, menambah sesuatu kesejahteraan yang kita dapatkan. Terus adanya suatu tambal. Tambal bisa memberikan filosofi untuk menutup kalau kita boros, atau bisa juga tambal untuk menutup kekurangan diri. Konon ceritanya, orang ditembak orang lain itu bukan karena kesalahan yang nembak, karena kesalahan kita tidak cukup rapi dalam berlindung. Lah, manusia itu selalu dibongkar aibnya oleh orang lain dari sisi lubang kekurangannya. Diharapkan tambal itu adalah untuk menutup kekurangan diri kita agar terlihat rapi, tapi sekaligus bisa untuk menutup keborosan diri kita. Jadi kalau sudah seperti ini, akhirnya mari kita coba rangkumkan filosofinya. Menurut pemahaman rasa saya, sehingga pusaka sapu inten dengan pamor triwarna seperti ini, filosofi rangkumannya adalah untuk meraih sesuatu kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan segala hal yang sudah ada atau yang sudah diraih, dan sanggup untuk menutup lubang-lubang kekurangan tuannya. Dan semoga wengkon Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Sehingga kalau kita percaya dalam sesuatu tosanaji itu isinya hanya doa, doa yang terkandung di dalam pusaka ini seputar yang saya ceritakan tadi.
berupa filosofi rangkumannya. Ingat, doa adalah penyempurna daripada sesuatu tindakan. Tanpa tindakan, doa seperti apapun tidak akan mewujud. Jadi sekali lagi, doa hanyalah penyempurna dari tindakan. Untuk meraih hasilnya, kita harus melakukan satu tindakan nyata untuk mendapatkan hasil yang barokah. Demikianlah sajian saya tentang Sabu Inten, sang pembawa kemakmuran, pamortoyo mambek tambal, winengku, tangguh, HB 7. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan suatu tips pepatah untuk saudara-saudaraku sekalian. Mengenal orang lain adalah sebuah kecerdasan. Mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan yang sebenarnya. Menguasai orang lain adalah sebuah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuasaan yang sebenar-benarnya. Sehingga pepatah ini kalau dikaitkan dengan Tosanaji, sejatinya yang saya percayai, keris diciptakan itu tidak untuk mengalahkan orang lain. Sejatinya Tosanaji itu diciptakan adalah untuk mengalahkan diri kita sendiri, yaitu ego pribadi. Makanya selalu saya katakan, mari terus belajar berkeris. Tapi jangan lupa, belajar berkeris tidak akan pernah menjadikan kita menjadi seorang ahli. Belajar terus berkeris, tujuannya adalah untuk menumbuhkan tambahan rasa cinta kita kepada budaya Tosanaji. Dengan rasa cinta, akhirnya melakukan suatu tindakan untuk memiliki sebilah Tosanaji. Diharapkan setelah kita punya suatu Tosanaji, tingkah laku kita ke depannya berubah. Karena akan diatur oleh kaidah-kaidah filosofis yang adiluhung yang ada dalam Tosanaji. Sehingga semakin lama berkeris orang, egonya akan turun. Sehingga ketika orang berkeris tambah lama masih marah-marahnya banyak, sombongnya nggak karuan, iri dengkinya nggak karuan, menurut saya orang itu salah belajar berkeris. Harusnya semakin banyak belajar berkeris, ego akan turun. Apalagi seperti yang sering saya kemukakan, ada ego, Tuhan tidak ada. Tidak ada ego, Tuhan beserta kita. Seandainya Anda tahu konsep manunggaling kawula Gusti, sejatinya itu suatu kondisi yang bisa terjadi manakala manusia bisa membersihkan ego dirinya, sehingga Tuhan bersama kita. Untuk itu, jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau Anda paham hakikat kehidupan, kenapa kita semua terlahir di Nusantara, tidak lain tidak bukan tujuan utama kita adalah menjunjung langit Nusantara ini. Kalau itu terlalu besar, junjunglah pada bagian yang memang Anda bisa mampu lakukan. Khususnya saya hanya bisa mengangkat langit Nusantara dari sisi budayanya, sub Tosanajinya saja. Itu lebih baik daripada tidak, karena itu bagian dari paran kehidupan kenapa saya terlahir di Nusantara ini. Rahayu, Rahayu,
Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Sapu inten pamor triwarna toya mambek tambal winengku tangguh HB7. Nuwun.